kita senantiasa membasahi lidah kita dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberatkan timbangan amal kita di akhirat kelak. Kita memuji Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang sempurna dalam kebaikan. Kita memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kita memohon ampun kepada Zat yang memiliki nama Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Zat yang mengampuni semua dosa dan kesalahan hambanya. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita untuk meniti jalan-jalan kemudahan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan petunjuk dan amal saleh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para jemaah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah ini pertemuan kita yang ketiga ya, tentang bahasan seputar at-tauhid, tentang tauhid. Pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang hakikat dari tauhid. Apa itu tauhid? Kita jelaskan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan melakukan ibadah kecuali ibadah itu karena Allah. Kita tidak beribadah kecuali karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita tidak diperintahkan untuk melakukan sebuah ibadah. Tidak boleh melakukan sebuah ibadah apapun kecuali ibadah yang kita lakukan itu karena Allah. Inilah yang dimaksud dengan hakikat dari tauhid itu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah Rabbil alamin la syarikalah. Katakan, sesungguhnya, ini penekanan, katakan, sesungguhnya, salatku, sembelihanku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku, lillah, karena Allah. Kenapa? Rabbil alamin. Karena Allah itu Rabb, pencipta, pengatur dan penguasa sekalian alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Inilah tauhid. Kita berbuat, kita beramal, kita beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada bahasan hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Kita akan bahas tentang keutamaan tauhid, yaitu menghapus dosa-dosa. Subhanallah. Ini adalah buah dari sebuah ketauhidan yang dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah. Dosa-dosa yang ada pada diri dia akan terhapus dengan ketauhidannya itu. Ini menunjukkan keutamaan dari ketauhidan, menunjukkan bahwa dosa akan terhapus dengan ketauhidan seseorang itu. Seberapa besar pun dosa yang dilakukan oleh seseorang, jika dia bertauhid kepada Allah, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Inilah menunjukkan rahmat dan kekuasaan Allah, kasih sayang Allah yang sangat luas sekali. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah,
kalau engkau menyiksa mereka karena dosa-dosa ini, tapi ingatlah bahwa mereka ini adalah hamba-hambamu. Jadi ini sebuah kalimat yang indah, menunjukkan begitu luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama hamba itu bertauhid kepada Allah, selama hamba itu berbuat karena Allah dan menjauhi dirinya dari berbagai macam bentuk kemusyrikan, maka sebesar apapun dosa yang ada pada diri seorang hamba itu, pasti Allah akan hapus dan Allah akan ampuni semuanya. Kita akan melihat dalil-dalil yang disajikan di sini dan kita akan kaji satu demi satu dari dalil yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, di surat Al-An'am ayat 82. Ya, surat Al-An'am ayat 82. Surat Al-An'am. Saya tulis redaksi ayatnya. Walladzina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin. Nah, sampai sini dulu. Walladzina amanu, mereka yang beriman. Walam yalbisu, tidak mencampur. Ini terjemahan redaksionalnya. Imanahum, keimanannya. Bizulmin, dengan kezaliman. Dengan kezaliman. Nah, menarik nih. Kita lihat di sini kalimatnya, walladzina amanu, ya, mereka yang beriman. Ya. Apa itu iman? Apa itu iman? Ya. Iman ini kan pembenaran, keyakinan. Ya, ini pembenaran dan keyakinan. Pembenaran, lalu lahir yakin. Yakin, pembenaran akan apa? Akan prinsip-prinsip keimanan. Pembenaran dan keyakinan akan prinsip keimanan. Akan prinsip-prinsipnya, yaitu rukun iman. Nah, inilah yang akan melahirkan iman. Artinya, inilah para jemaah tauhid. Ya, ini tauhid. Iman kepada Allah. Kita ambil contoh iman kepada Allah. Artinya apa? Artinya bahwa tidak ada kekuatan apapun di alam semesta ini kecuali Allah. Tidak ada yang berpengaruh di alam semesta ini kecuali Allah, baik maupun buruk. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Rezeki, kenikmatan, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang menciptakan mulai dari makhluk yang terlihat sampai makhluk yang sangat besar sekali seperti penciptaan langit. Semua Allah. Jika ini kita yakini, maka mengharuskan diri kita untuk apa? Beribadah
hanya kepada Allah semata. Beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang memberikan dan yang mengatur dan yang berkuasa atas segala yang ada di alam semesta. Inilah iman. Inilah tauhid. Berarti kepatuhan dia, ketaatan dia, keyakinan dia akan sebuah kekuatan, pengaruh, manfaat, dan keburukan, itu hanya kepada Allah, yang menjadikan dia hanya meminta, memohon, berdoa, dan beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di kajian subuh kita, di pertemuan yang ke-11, situ tema menarik. Apakah pantas kita ini menginjak bumi Allah? Kita nginjak bumi Allah. Kita menghirup udara dari Allah. Kita menikmati fisik yang sempurna. Kita menikmati kesehatan. Kita menikmati berbagai macam kenikmatan yang nggak bisa kita hitung. Dan kita data yang ada di alam semesta untuk kita. Lalu setelah itu kita berbuat bukan karena Allah, tapi kita berbuat kepada orang lain. Pantaskah itu? Tak pantas. Seorang karyawan yang diangkat di sebuah perusahaan, lalu dia kasih fasilitas, berbagai fasilitas dia disiapkan oleh perusahaan itu, tapi ternyata karyawan ini bekerja untuk perusahaan yang lain. Apa yang bakal dilakukan oleh perusahaan ini? Pasti perusahaan ini akan menyingkirkan dia dengan cara yang tidak terhormat. Pantaskah kita menikmati nikmat dari Allah, lalu kita berbuat syirik? Nggak pantas. Makanya, walladzina amanu. Ayat seperti ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Orang-orang yang beriman. Iman, yaitu pembenaran. Yakin. Berarti ini apa? Berarti ini adalah ilmu jamaah. Dengan ilmu, maka akan lahir sebuah pembenaran, yakin. Belajar tentang iman, belajar tentang tauhid, maka akan lahirlah sebuah kata yang namanya al-iman. Ya. Kemudian di sini Allah mengatakan tidak mencampur, artinya menjaga kesucian di sini. Kesucian, keutuhan. Keutuhan apa? Keutuhan iman ini. Dengan az-zulmu, nah, keutuhan apa? Ini imannya yang dijaga. Tidak mencampur keimanan. Artinya kesucian dan keutuhan iman dia. Iman yang mana? Iman yang ini. Nah, ini dijaga keutuhannya. Dijaga kemurniannya, kesuciannya, agar tidak ternoda. Dengan apa? Dengan az-zulm, kezoliman. Ketika ayat ini turun, sahabat bertanya, seperti Jabir bin Abdullah, dalam riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari dan Muslim. Ketika ayat ini turun, lihat, orang yang beriman, lalu dia jaga kesucian iman dia, agar tidak ternodai dengan sebuah kezaliman. Berarti imannya benar-benar suci dan murni. Adakah orang yang seperti ini? Jabir bin Abdullah mengomentari dengan mengatakan kepada Rasulullah SAW, ngadulah bahasa kita. Wahai Rasulullah, adakah manusia yang tidak berbuat zalim? Ayyuna lam yadhlim nafsa ya Rasulullah. Ada orang yang nggak berbuat zalim ya Rasulullah? Nggak ada. Berat ya Rasulullah untuk menerapkan ayat ini. Susah. Susah ya Rasulullah. Kenapa kok Jabir memahami ayat ini demikian? Ya, karena kezaliman itu artinya apa? Sikap melampaui batas. Melampaui batas. Batas apa? Batas kebenaran. Ya,
Melampaui batas kebenaran itu ada 3. Apa itu? Kezaliman dengan diri sendiri. Maksudnya apa ini? Maksiat. Adakah manusia yang terlepas dari perbuatan maksiat? Jamaah, ibu, tidak ada, susah. Allah bilang dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, innakum tukhti'una fil laili wan nahar. Wahai anak Adam, kamu itu banyak berbuat salah. Pagi, siang, salah terus, dosa terus. Berbuat dosa. Tapi tentu yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Tapi kalau orang beriman pasti akan menjauhi yang namanya dosa besar. Dosa kecil itu ibarat kita baru pakai baju nih, baru keluar dari lemari bajunya, setrika, wangi, tak pakai, baru kita keluar rumah, apakah baju ini sudah bisa terbebas dari debu? Tidak bisa. Kita buka pintu langsung baju kita ini terkena debu. Begitulah manusia. Akan tak terlepas dari yang namanya dosa kecil. Ya, dosa kecil nggak bisa. Apalagi di masyarakat terbuka. Apalagi setelah masyarakat di lingkungan seperti ibu-ibu yang tinggal di sana ya. Keluar rumah, lihat cewek telanjang terus gitu ya. Sini sih masih deh, paling nggak ngeliat paha doang deh kalau di sini ya. Jadi dosa besar orang beriman akan menjaga. Makanya Jabir mengatakan, ya Rasulullah, adakah orang yang benar-benar suci, terbebas dari semua perbuatan dosa? Tidak ada. Tidak ada ya Rasulullah. Dengan orang lain, kezaliman dengan orang lain. Dengan orang lain ini apa? Ada 2 juga. Mengambil harta. Mengambil harta. Yang kedua, zalim berkaitan dengan kehormatan. Kehormatan ini apa bentuknya? Mencaci, mencela, ghibah. Ya. Mencaci, mencela, ghibah. Ghibah ini membuka aib orang lain. Ini kayaknya berat untuk kita hindari, katanya Jabir bin Abdullah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Laisal amr kama taqulun. Yang dimaksud ayat ini bukan ini. Yang dimaksud ayat ini dengan zalim ini adalah ini. Apa itu? Nah, ini maksudnya ayat. Jadi yang dimaksud kezaliman ini syirik. Ya. Jadi yang dimaksud dengan kezaliman adalah syirik. Dari mana kita memahaminya? Kita faham dari firman Allah yang ada dalam surat Luqman. Apa itu? Inna syirka la zulmun azim. Ya. Sesungguhnya kemusyrikan itu ini ada di surat Luqman. Surat Luqman ayat, saya cek dulu ya biar takut saya nggak pas. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar sekali. Yang ke-13. Di sini, di ayat ini Allah mengatakan syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi makna ayat ini adalah, kita kembali ke sini. Mereka yang beriman, imannya akan tumbuh semakin besar dengan dia beriman.
Disitulah dia akan menjadi hamba Allah yang tauhid. Lalu tauhidan yang ada pada dirinya, iman yang ada pada dirinya akan dijaga kesuciannya. Keimanannya dijaga kesucian. Dari apa? Dari perbuatan syirik, yaitu kezaliman. Syirik ini kezaliman yang paling besar. Kenapa? Karena dia melampaui batas dalam kebenaran. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Harusnya itu tadi, harusnya dia beribadah melakukan apapun karena Allah. Kenapa? Karena bumi yang dia injak, nikmat yang dia peroleh dari Allah, harusnya dia berbuat karena Allah. Semua karena Allah dan untuk Allah. Ketika tidak, maka dia akan menjadi orang paling zalim di dunia ini. Jadi ketika orang ini beriman, dijaga kesucian imannya dari kezaliman, maka apa yang dia peroleh? Nah, di sini Ibu manfaatnya. Manfaat dari ayat ini apa selanjutnya? Allah mengatakan, Allah bilang ada dua manfaat. Ulaika lahumul amnu, lahumul amnu. Saya potong ya ini ayatnya. Ulaika 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 lahumul amnu wa ulaika humul muhtadun wa ulaika humul muhtadun. Nih. Ini buahnya. Lahumul amnu, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Tenang ini apa artinya? Bahagia hidupnya. Hidupnya bahagia. Lalu yang kedua, yang kedua dia akan mendapatkan hidayah. Hidayah ini apa? Hidayah ini adalah petunjuk. Petunjuk kemana? Petunjuk ada dua di sini. Untuk mendapatkan ilmu bermanfaat. Hidayah untuk apa? Beramal. Beramal soleh. Nah, inilah manfaat orang yang bertauhid. Luar biasa. Ya. Apa itu? Hidupnya tenang, bahagia. Dan dia akan senantiasa mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah. Berupa apa? Hidayah tetap beramal soleh dan hidayah berilmu. Bisa dibeli dengan harta ini, Ibu? Bisa dibeli dengan jabatan? Enggak bisa. Bisanya dengan iman dan tauhid. Caranya gimana? Ayo terus belajar. Ya, silahkan kalau mau dicatat. Sebelum saya lanjutkan di pembahasan dalil yang berikutnya. Ya. Kalau mau dicatat silahkan. Tapi model sekarang ya bukan dicatat ya, difoto, screenshot.
Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Saya hapus. Oke, kita lanjutkan sekarang di hadis dalil yang kedua tentang keutamaan dari tauhid. Artinya buah mereka yang bertauhid kepada Allah. Ya, buah mereka yang bertauhid kepada Allah. Ya. Manfaat. Buah. Dari apa? Tauhid. Tadi sudah kita sebutkan dua. Hidupnya tenang, bahagia. Yang kedua adalah apa? Dapat hidayah terus. Dibimbing, ditunjukin, diarahkan. Siapa yang mengarahkan? Siapa yang bimbing? Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan perbuatan, sikap perbuatan yang bakal yang muncul dari anggota tubuhnya dimudahkan oleh Allah untuk melakukan yang namanya ketaatan. Kapan? Ketika dia beriman dan bertauhid. Kali ini masuk di hadis yang kedua. Hadis sahabat namanya Ubadah bin Samit Al-Ansari. Al-Ansari Al-Badri. Al-Badri maksudnya sahabat ini ikut perang Badar. Dan sahabat yang ikut perang Badar dijamin surga. Insya Allah. Ala ta'lam ya Umar. Anna hadha syahida badran. Tahuilah ya Umar. Sahabat ini ikut perang Badar. Artinya Allah telah mengampuni dosa dia yang lalu dan yang belum dikerjakan diampuni oleh Allah. Sahabat yang ikut perang Badar. Jumlahnya ada 319 sahabat. Masya Allah, mulia sahabat ya. Apa sabda Rasulullah SAW? Man syahida. Saya tulis Arabnya, nanti kita jelaskan kayak tadi. Man syahida. Bersaksi. Apa yang dia saksikan? Nah, nih. Kita bikin skema begini lebih mudah. Man syahida an la ilaha illallah. La ilaha. Man syahida an la ilaha illallah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Abduhu wa rasuluhu. Dua dulu. Bersaksi. Apa yang dimaksud dengan bersaksi? Oke. Si fulan diminta untuk menjadi saksi. Si fulan akan bersaksi atas sesuatu umpama. Apa maknanya si fulan bersaksi? Apa artinya? Artinya berarti dia ini kan bersaksi. Berarti artinya apa? Berarti artinya paham, mengerti. Ya, faham, mengerti, atau berilmu. Dia punya ilmu. Masa jadi saksi dia nggak tahu apa-apaan?
Ya lucu dong. Kemudian apa? Meyakini, yakin akan kebenaran. Yakin akan kebenarannya. Terus apa? Dia beramal. Dia mengamalkan. Itu namanya saksi. Jadi kalau saksi nggak tahu, nggak yakin, dia sendiri nggak terjun di situ, nggak tahu apa-apaan, ya nggak jadi saksi namanya. Bohong dong, syahadat zur, kesaksian palsu, dosanya gede banget itu. Ya, dibuat-buat lagi. Jadi kalau kita bilang asyhadu, saya bersaksi, berarti apa? Ada unsur ucapan. Oh ya, tambahin sini. Mengucapkan, ya. Mengucapkan, ya. Dia mengucapkan asyhadu, saya bersaksi, ngucapin. Berarti apa yang bakal dia persaksikan? Sesuatu yang dia fahami, dia mengerti, dia berilmu dengan baik tentang apa yang dia persaksikan itu. Dia yakini seyakin-yakinnya. Dia amalkan dengan benar. Ini komponennya. Apa itu komponen ini? La ilaha illallah. Yaitu apa ini? Apa? Tidak ada sesembahan atau ibadah yang benar kecuali Allah. Nah, ini tauhid. Tidak ada yang namanya ibadah. Ini hakikat tauhid yang kita pelajari pada pertemuan kedua. Tidak ada yang namanya ibadah. Tidak boleh orang menunjukkan ketundukan, kepatuhan, ketaatan. Tidak boleh. Kecuali ketundukan, kepatuhan, ketaatan dia kecuali hanya sama Allah. Tidak boleh. Semuanya. Kecuali hanya sama Allah. Ini makna dari la ilaha illallah. Makanya kalimat ini disebut dengan kalimat apa? Ini adalah kalimat tauhid. Ini kalimat tauhid. Lalu apa yang dipersaksikan? Ini. Dipersaksikan bahwa Muhammad dari sini ya, Kak Panjang. Muhammad bin Abdillah itu siapa? Dia adalah hamba Allah dan juga siapa? Dan juga dalam waktu yang sama utusan Allah. Artinya ada dua komponen, hamba dan utusan. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau hamba manusia biasa. Jadi jangan dikultuskan. Seperti bait-bait yang dibaca dalam bait-bait maulid, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Maliman aludhu bihi siwaka inda hudutsil hadithil amami. Kepada siapa saya harus berlindung ketika saya ditimpa sebuah musibah yang besar, kecuali hanya kepadamu, wahai Muhammad. Loh, kan kelewatan ini. Pujian yang berlebihan, mengkultuskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia biasa. Ana abdun akulul qadid. Saya ini manusia biasa yang memakan gandum yang kelas murah, kata Rasulullah SAW. Saya manusia biasa, makan dan minum seperti kalian. Saya menikah, saya juga tidur, kata Rasulullah SAW. Beliau manusia biasa. Jangan dikultus-kultuskan berlebihan. Beliau utusan Allah. Artinya apa? Ditaati dan dipatuhi. Inilah yang namanya syahidah, kesaksian. Fahami makna ini dua ini. Fahami makna dua ini. Ya, ini kesaksian kita. Yang mengandung makna apa? Inilah ikhlas.
Inilah sikap apa? Taat kepada Rasulullah SAW. Tidak mengedepankan akal, tidak mengedepankan perasaan. Berbuat karena Allah dan mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Kesaksian yang berikutnya. Apa itu? Wa ashadu anna Isa. Nah, wa ashadu anna Isa. Saya bersaksi. Gimana redaksinya? Nah, ini luar biasa ini. Dan saya bersaksi bahwa Isa Abdullahi wa Rasuluh. Saya bersaksi bahwa anna Isa sama Abdullahi wa Rasuluhu. Nih, saya bersaksi bahwasanya Isa hamba Allah dan utusan Allah, bukan anak Tuhan. Ya. Berarti di sini kesaksian apa? Kesaksian bahwa Isa putra Maryam, itu siapa? Hamba Allah dan utusan. Allah. Artinya apa? Bukan anak Tuhan. Nah, ini berarti apa? Berbeda sekali orang Islam dengan mereka yang mengatakan dirinya Nasara, para pengikut Isa katanya. Kalau bahasa yang di sini, para pengembala. Ya kok mau ya dibilang pengembala ya. Di sini beda. Inilah Islam, kesaksian. Wa anna Abdullah wa anna Isa Abdullah. Isa itu putra Maryam. Isa putra Maryam itu hamba Allah dan utusan Allah. Dia bukan anak Tuhan, tapi dia hamba Allah. Sama seperti kita manusia. Tapi dalam waktu yang sama utusan Allah yang harus ditaati oleh orang-orang Israel. Lalu kelanjutan hadis ini adalah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Kalimat Allah yaitu kun itu ditiupkan oleh Allah ke rahimnya Maryam. Lalu kun jadilah Maryam itu seorang gadis perawan yang hamil. Kok bisa? Ya, karena Allah yang mengatakan kun, lahirlah. Kun, hamillah, hamil. Allah berkuasa. Waruhum min berarti janin yang ditiupkan, janin yang ada di perut Maryam itu ruhun min, bukan Ruhul Kudus, tapi ruhun min, roh yang Allah tiupkan di janinnya Maryam. Allah yang mengatakan kun, jadilah, dan Allah yang meniupkan roh di perutnya, rahimnya Maryam. Inilah Isa. Wal jannah haq wan nar haq. Nah, di sini berikutnya langsung bahasa Indonesianya aja ya. Surga itu benar dan neraka itu benar. Jadi dia bersaksi, faham, mengerti, berilmu, yakin. Dia lakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Surga itu benar dan neraka itu benar. Jika keyakinan ini, semua ini komponen ini semuanya dikerjakan oleh seorang hamba, semua komponen ini, yang terjadi apa? Allah masukkan surga. Masuk surga. Ala makana minal amal. Masuk surga sesuai amal. Sesuai amal. Maksudnya apa masuk surga sesuai amal? Ada dua makna. Maksudnya apa? Bisa jadi karena maksiat, karena ada kemaksiatan,
karena ada kemaksiatan, maka dia diazab dulu di neraka, lalu masuk surga. Jadi andai si fulan masih punya kemaksiatan yang dia belum taubat, tapi dia orang bertauhid, dia bersaksi, paham ada manusia melakukan dosa-dosanya, belum taubat, Allah bisa jadi menghapus dosanya secara langsung. Nanti hadisnya kita sebutkan, bisa jadi langsung dihapus di akhirat, tapi bisa juga Allah karena dia punya maksiat, bisa juga Allah akan azab dia dulu di neraka dalam waktu tertentu, lalu setelah itu apa? Allah lepaskan dia dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Artinya orang yang bertauhid tidak kekal di neraka. Ini makna pertama. Makna yang kedua, masuk surga sesuai amal, artinya tingkatan. Artinya tingkatan di surga itu berbeda-beda. Jadi tingkatan di surga berbeda. Ya. Jadi tingkatan di surga berbeda dia. Nah, inilah makna hadis kok nulisnya. Hadis Ubadah bin nulis salah-salah begini. Belum sarapan kali. Ubadah bin salah lagi ini nulis. Gimana sih ini? Ini Mas Yunan ini. Al-Ansari Al-Badriyah, benar tuh. Siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar, tidak ada ibadah yang benar kecuali Allah. Dia bersaksi bahwasannya Muhammad itu adalah hamba Allah dan juga utusan Allah. Dia bersaksi bahwasannya Isa itu hamba Allah dan utusan Allah. Dan dia bersaksi surga itu benar, neraka benar, pasti masuk surga. Subhanallah. Inilah keutamaannya. Lalu bagaimana dengan dosanya? Allah ampuni. Ya. Silakan dicatat, kita lanjutkan hadis yang lain. Ya, kita lanjutkan hadis yang berikutnya yang mendukung penjelasan di atas. Apa itu? Hadis Utban ibnu Malik Al-Ansari. Hadis Utban bin Malik Al-Ansari. Apa itu? Rasulullah SAW bersabda, Innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Ya. Innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah
yabtaghi bidzalika wajhallah. Ya. Apa artinya? Allah akan mengharamkan api neraka bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dirinya. Allah akan haramkan api neraka bagi siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan. Artinya apa? Artinya ini benar-benar menjelaskan bahwa keutamaan tauhid menjadikan pelakunya, orang yang bertauhid itu akan masuk surga. Subhanallah ya. Adakah keutamaan yang besar yang melebihi dari ini? Nggak ada. Jadi ini nunjukin bahwa mereka yang bertauhid kepada Allah, dia akan dijauhkan oleh Allah dari apa itu? Dari neraka, dan dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Hadis yang terakhir tentang keutamaan orang yang bertauhid. Yabna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi bin khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, andai kelak di akhirat engkau datang menghadapku dengan dosa seisi bumi, tapi kamu tidak pernah berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosa. Jadi orang yang bertauhid, Allah akan ampuni semua dosa-dosa. Pengampunan dosa itu sebagaimana yang kita jelaskan tadi, satu dari dua kemungkinan. Apa itu? Yang pertama, bisa jadi ketika wafat, kemudian di padang mahsyar, Allah langsung hapus dosa-dosa dia. Otomatis dihapus. Berarti langsung masuk surga dong? Iya. Kenapa? Karena dia bertauhid kepada Allah. Bisa juga ketika di padang mahsyar nanti dihisab oleh Allah, masih ada dosa-dosa dia yang dia belum bertaubat. Maka Allah akan azab dulu di neraka sesuai dengan dosa dia ini. Sebagaimana sering kita dengar, dosa orang gak sholat, dosa orang yang gak bayar zakat, dosa orang yang gak sedekah pelit, dosa orang yang gak mau haji padahal dia punya kemampuan, dosa orang yang durhaka sama kedua orang tuanya, dosa orang yang ini, dosa itu, dosa ini gak amanah, khianat, bohong, dan sebagainya. Bisa jadi ketika dia gak tobat, Allah azab dulu dia di neraka dalam kurun waktu tertentu, tapi dia tidak akan kekal di dalam neraka. Dia tidak akan kekal. Tentu ini mengerikan ya, berapa lamanya ini kan luar biasa, ya kan? Karena di akhirat kan satu hari itu 1000 tahun dengan hitungan dunia. Ya. Satu hari alfasanatin mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun dari hitungan di dunia yang kalian hitung dunia. Auzubillah. Makanya penting kita ketika orang yang bertauhid, tapi lanjutnya dia berarti dia tidak akan kekal di neraka. Lalu diambil dari neraka dimasukkan ke dalam surga. Jadi yang kekal di neraka itu siapa? Orang yang berbuat syirik. Tapi ingat jamaah, mereka yang bertauhid kepada Allah, ketika tauhidnya kuat, pasti dia akan jauh dari kemaksiatan. Kenapa? Karena orang yang bertauhid berarti dia kenal sama Allah. Dia mengagungkan Allah, membesarkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berpikir 10 kali untuk melakukan maksiat. Karena itu tadi, dia sudah mengenal keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu dia yang melahirkan iman tadi itu, yang menjadikan dia tak berani berpikir sekian kali untuk melakukan maksiat.
Ya, ini kajian kita di hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan jamaah kalau ada yang mau bertanya, silakan. Bisa kita kembangkan kajian hari ini dengan pertanyaan-pertanyaan dari jamaah semua. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Ya, silakan, silakan. Amin, amin. Kita sikap kita sebagai manusia yang tidak luput dari kemaksiatan, bagaimana kita menjembatani atau memagar diri kita dari sifat kemaksiatan yang saat ini kita ditinggal di Amerika sangat begitu kata Ustaz bilang tadi, setiap kita keluar rumah selalu ada kemaksiatan. Bukannya kita Islam mencintai orang, tapi namanya manusia misalnya. Bila seseorang tersebut memakai very short celana pendek, terus tidak di hati kita, alhamdulillah, mencari atau semoga kita terhindar. Tapi dengan melihat itu terus mengucapkan, dengan itu sudah menzolim orang itu karena kita menilai yang tidak sewajarnya di Islam culture. Jadi gimana kita menjaga kebebasan kita, ataukah kita harus di rumah terus? Gimana Ustaz? Tapi bahasa Inggris Ibu fasih banget, Bu, ya. Saya jelaskan dengan coba saya tuliskan skema sebentar di sini biar mudah difahami. Dosa. Ya, dosa. Dosa ini pembawa kehancuran. Ibarat apa? Ia ibarat dosa, ibarat racun yang berbahaya. Pasti berbahaya. Ada yang racun langsung mati, ada yang nggak mati dulu. Gitu ya. Beragam. Dosa ini ada yang besar, ada yang kecil. Kecil itu seperti penglihatan, ya, penglihatan mata. Ini dosa kecil. Terus tangan, ya, ini berkaitan dengan sentuhan apa ya. Ini dosa kecil. Kecuali sengaja berpelukan. Nah, ini bukan kecil lagi kalau sudah berpelukan. Ya, ini dosa kecil. Mendengar sesuatu, kecuali sengaja. Ya, kecuali sengaja kita mendengarkan sesuatu yang haram. Ya. Ini yang kita contohkan tadi ibarat debu. Ibarat debu. Bagaimana cara menghilangkannya? Ya, bagaimana cara menghilangkannya? Ia akan terhapus dengan apa? Dengan amal soleh. Caranya secara otomatis. Otomatis hilang, Bu. Makanya kan disebutkan banyak tentang keutamaan wudhu. Ketika kita wudhu, maka setiap kita berwudhu, dosa-dosa kita akan berguguran seiring dengan jatuhnya air dari anggota tubuh kita. Kemudian kita sholat.
Salat kita disebutkan oleh Rasulullah SAW seperti apa? Seperti orang mandi 5 kali dalam sehari. Ara'aita law kana fi babi ahadikum nahran wa kunta taghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat ayabqa min daranihi syai'. Coba kalian fikirkan, jika di depan rumah Anda ada sungai, ini zaman dulu, kalau sekarang kolam renang umpamanya. Lalu Anda mandi setiap hari 5 kali, apakah tersisa dari kotoran dia? Sahabat menjawab, tidak. Demikianlah perumpamaan salat 5 waktu. Masya Allah. Puasa sunnah, puasa-puasa wajib, sunnah, dan seterusnya. Ini ke masjid, jalan kaki ke masjid. Kaki yang satu menghapus dosa, kaki yang satunya mengangkat derajat dia di sisi Allah. Sedekah, begitu banyak amalan-amalan saleh yang akan menghapus amal, akan menghapus dosa dia ini. Secara otomatis sudah. Jadi orang yang dosa kecil ini nggak bisa terlepas. Lalu dia tidak beramal soleh. Dosa kecil iya, amal soleh nggak ada. Apa yang terjadi? Ya habislah hidupnya, bonyoklah. Dosa kecil 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ya gunung, kata penyair Arab, la tahkiranna saghiran innal jibala minal hasa. Jangan menyepelekan yang kecil, gunung itu dari pasir. Dari pasir kecil. Jadi gunung kehancuran bagi dia. Tapi kalau kita rajin beramal saleh, ya, maka itu akan hilang. Dengan catatan, apa catatannya? Jangan terus menerus. Ya, catatannya apa di sini? Nah, catatannya apa? Nah, di sini menarik. Dengan syarat, dengan catatan. Dengan catatan apa? Jangan terus menerus. Jangan terus menerus. Apa? Jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Jangan terus menerus itu apa? Seperti seorang sahabat bercerita kepada Rasulullah SAW, mengeluh, ya Rasulullah, saya jalan, kemudian saya melihat perempuan, ini zaman Rasulullah SAW loh ya, tertutup, rapi gitu ya. Ada temen cerita, katanya tinggal di India 7 tahun dia. Habis tinggal di India, tinggal di Jakarta 2 tahun. Terus dia bilang, saya di India setiap hari ngelihat perutnya orang. Terus kalau di Jakarta saya ngelihat pahanya orang. Habis ini ngelihat apaan lagi katanya. Dia begitu katanya, Bu. Gitu ya. Jadi kalau di zaman Rasulullah SAW tertutup, itu pun sahabat ngeluh, ya Rasulullah, saya tadi ngelihat perempuan. Kata Rasulullah apa? Lakal ula wa alaika tsani. Kalau kita lewat nih, kita jalan, di depan kita ada aurat. Bukan laki melihat perempuan saja, tapi perempuan melihat laki-laki juga sama. Ketika Abdullah ibnu Ummi Maktum mendatangi Rasulullah SAW, di situ ada istrinya. Rasulullah bilang, masuk sana, jangan lihat-lihat dia. Ya Rasulullah, bukankah Abdullah ibnu Ummi Maktum buta? Rasulullah bilang apa? Kalian buta juga. Marah Rasulullah, sana masuk. Jadi apa? Kalau kita ini jalan, terus kita melihat di hadapan kita laki atau perempuan yang bukan mahram kita dengan auratnya dia. Lalu kita, kan namanya kita berjalan, mata ngelihat. Ketika mata kita melihat dia, untuk pertama kalinya itu nggak dosa. Lakal ula, yang pertama nggak apa-apa, itu bonus. Yang pertama. Tapi kalau ngelihat terus diterusin, wah keren juga ya, mulus juga nih. Ya, ini yang kelanjutannya itu yang berbahaya. Ya, itu yang berbahaya. Begitu juga tidak, alah sih gini kan cuma dosa kecil aja. Oh jangan, berbahaya. Nah, tinggal yang ini yang berbahaya. Bagaimana cara menghapusnya? Cara menghapus. Nah,
Cara menghapusnya apa itu? Caranya taubat. Taubat itu apa? Taubat itu pertama, menyesal. Dua, meninggalkan. Ditinggalin. Apanya yang ditinggalin? Nah, yang ditinggalin perbuatan. Terus teman. Terus lingkungan. Nah kan? Kemudian apa? Berbuat baik. Berbuat baik. Terus ikhlas karena Allah. Nah, inilah namanya taubat, Bu. Contoh, dia ingin taubat dari minum-minuman keras, umpamanya. Maka bagaimana cara taubatnya? Sesali dalam hati. Menangis Anda di hadapan Allah. Menangislah, sesalilah apa yang telah Anda perbuat. Kemudian tinggalkan. Minuman kerasnya tinggalin. Terus teman-teman yang selama ini suka ngajak-ngajak pesta-pesta minum-minuman keras, tinggalin mereka. Jangan bermain lagi sama mereka. Tempat, lingkungan, barbarnya, lingkungan yang biasa dia nongkrong-nongkrong di sana, tinggalkan semuanya. Jadi mulai perbuatannya, temannya, maupun lingkungannya yang selama ini dia berbuat maksiat sama dia, tinggalkan. Mulailah dia berbuat baik. Dan lakukan itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah kiat agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, ya yang seperti Bapak telah jabarkan bahwa dalam kehidupan ini tujuan kita adalah untuk mencapai surga Allah. Untuk mencapai surga Allah itu paling utama adalah tidak syirik. Syirik itu kan banyak, yang general dan ketahuan orang Nasrani yang mengaku bahwa Nabi Isa Tuhan. Sekarang apakah dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menimbulkan kesirikan-kesirikan yang mana bisa kita akan terjatuh ke dalam kesirikan itu? Bisakah Bapak menjabarkan dalam kehidupan kita ini dan bagaimana untuk mengetahui, bagaimana untuk kita menyadari kesirikan-kesirikan kecil itu yang mungkin seperti dosa yang lama-lama jadi terbiasa untuk mengerjakannya, tapi kita nggak tahu kalau itu syirik. Bagaimana untuk menanggulanginya? Ini dengan Ibu siapa? Maaf, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Devi dari New Jersey, Pak. Oh, Ibu Devi, ya. Ya, Ibu Devi. Bahasan kita ini, Tauhid, insya Allah akan mengurai satu kasus demi satu kasus. Satu fenomena demi satu fenomena kemusyrikan yang ada di masyarakat kita. Insya Allah akan kita urai satu demi satu. Cuman dalam 6 pembahasan ke depan, ini sudah 2 pembahasan, ya, 6 pembahasan ke depan, ini masih bicara tentang prinsip-prinsip dasarnya dulu, pengantar-pengantarnya dulu. Ya. Besok pertemuan berikutnya kita masih bicara tentang keutamaan tauhid. Pertemuan berikutnya masih bicara tentang makna dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Kemudian bicara tentang takut dari perbuatan syirik. Baru setelah itu kita akan masuk satu demi satu dari kasus-kasus kemusyrikan yang terjadi di masyarakat kita. Jadi Ibu, dengan para jamaah semuanya, ikuti terus kajian ini. Ini kajian panjang insya Allah, tapi kita akan memasuki pembahasan satu demi satu
agar kita bisa memahami dengan baik. Yang jelas, kemusyrikan itu beragam bentuknya. Dan akhirnya semakin tahun bertambah, kreasi masyarakat dan bentuk syirik itu akan semakin beragam dan semakin banyak. Tapi intinya hanya satu sebetulnya. Itu apa? Meminta, memohon, meyakini adanya sebuah kebaikan, meyakini ada sesuatu yang bisa menghindar dirinya dari keburukan, meyakini bahwa sesuatu bisa memberikan kebaikan atau menolak keburukan pada dirinya. Ini selain dari Allah, maka ini adalah bagian dari kemusyrikan. Contoh, si fulan menggunakan gelang. Terbuat dari apa saja. Lalu dia meyakini bahwa gelang yang dia pakai ini mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nanti kita kembangkan loh ya pertanyaannya di kemudian di pembahasannya. Ini gelang ini, ini luar biasa ini gelang ini. Gelang inilah yang bisa menyembuhkan saya dari berbagai macam penyakit. Gelang ini yang bisa menyembuhkan saya dari berbagai macam penyakit. Ini syirik, Pak, Bu. Kenapa? Dia meyakini ada kekuatan lain selain dari Allah. Fenomena yang di masyarakat kita di sini di Indonesia. Apa itu? Banyak mereka yang gemar pergi ke pekuburan-pekuburan. Bukan untuk ziarah kubur, tapi untuk mencari berkah ke kuburan-kuburan itu. Meminta hajatnya. Minta ininya laku, minta ininya tokonya, bisnisnya, minta jodoh, minta pengen punya anak. Ke kuburan-kuburan ini. Mencari berkah. Menghindar diri dari keburukan. Ini syirik besar. Dan fenomena-fenomena yang lain. Yang sangat berbahaya. Ucapan pun bisa mengarah kepada syirik. Contoh, umpama tadi terjadi sebuah kecelakaan. Lalu kita mengatakan, untung ada dia. Kalau enggak, wah, bisa mati kita dengan kecelakaan itu. Untung ada dia. Kalau enggak, bisa mati saya. Terjadi perampokan yang hebat. Ini meyakini bahwa keselamatan dia itu dikaitkan dengan security, dikaitkan dengan ini. Ini bagian syirik. Untung ada dokter, kalau enggak nyawanya enggak akan tertolong. Ini bagian dari syirik, jamaah, ibu, jamaah semua. Ya, seharusnya apa? Alhamdulillah Allah telah menyelamatkan kita. Kemudian terima kasih kepada Bapak yang menolong kita semuanya. Ini sedikit contoh-contoh dari fenomena syirik yang terjadi di masyarakat kita. Nanti akan kita kupas dari bahasan tauhid yang akan lebih dalam lagi satu demi satu fenomena itu. Ya, yang lain? Ini mati ini. Nggak, ini apa? Ya, layarnya mati sebentar, Ibu. Ayo. Oke. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fiikum barakallah. Menyambung pertanyaan yang tadi.
Ana suka kalau ada teman yang sakit itu, Ana suka merekomendasikan langsung ikhtiar saja dengan habatus sauda dengan menaruh keyakinan gitu Ustaz. Apakah itu termasuk juga syirik Ustaz? Yang kayak Ustaz ini Ustaz. Karena kan berdasarkan dengan hadis dari Rasulullah itu kan ada ya Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Kita punya kewajiban untuk ikhtiar, itu pastilah, nggak dipungkiri. Ya, kita punya kewajiban untuk berikhtiar jamaah. Kita contoh, ada teman sakit, kita mengatakan, coba pergi ke rumah sakit sana. Coba pergi ke dokter sana, dia lebih ahli. Coba minum yang ini, minum habba sauda, coba minum itu dan sebagainya. Ini adalah bagian dari ikhtiar usaha kita. Tapi dengan penuh keyakinan bahwa yang menyembuhkan saya dari penyakit ini bukan si dokter fulan, bukan rumah sakit fulan, bukan obat ini yang menyembuhkan saya. Yang menyembuhkan saya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Obat-obat ini dan dokter-dokter ini hanyalah perantara usaha kita untuk mendapatkan kesembuhan. Ya. Sebagaimana kita rezeki, kita punya usaha untuk mencari rezeki, berikhtiar untuk mencari rezeki dengan cara-cara yang dihalalkan dalam syariat Islam. Tapi ingat, kita mendapatkan rezeki bukan karena jerih payah kita, bukan karena keringat kita, bukan karena kreativitas kita, bukan karena kecerdasan kita, tapi kita mendapatkan rezeki karena Allah. Kita hanya berusaha untuk mendapatkan itu semuanya. Jangan seperti Qarun pada akhirnya, innama utituhu ala ilmin indi. Saya mendapatkan kekayaan ini karena kepintaran dan kecerdasan saya. Jadi jangan seperti bos-bos di perusahaan atau manajer di perusahaan ketika memberikan motivasi kepada karyawannya. Cobalah lihat, saya mendapatkan kesuksesan seperti ini karena kegigihan saya, karena kecerdasan saya, karena saya karena begini, karena saya begini. Inilah bagian dari melupakan Allah yang telah memberikan nikmat semuanya. Kategori syirik, iya. Seharusnya apa? Seharusnya kita mengatakan, ini adalah rezeki dari Allah. Saya hanya berusaha saja. Ayo kita sama-sama berusaha untuk mendapatkan rezeki Allah. Jadi semua ini adalah rezeki dari Allah. Kesehatan datangnya dari Allah. Manusia berusaha, berdoa, dan tidak boleh putus asa. Oke, pertanyaan yang lain? Ada yang... Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz dan keluarga dalam keadaan sehat ya Pak Ustadz. Amin, amin. Semoga ibu dan keluarga semua jemaah dilindungi oleh Allah dari berbagai macam keburukan. Amin. Ya, Pak Ustadz, saya dengan Poni dari Asal. Pertanyaannya berkaitan dengan tadi penjelasan Pak Ustadz mengenai prinsip dasar daripada la ilaha illallah. Nah, pertanyaannya begini Pak Ustadz, kalau sebagai muslim itu adalah minimalnya adalah yaitu memahami dengan la ilaha illallah. Nah, bagaimana Pak Ustadz bisa membantu memberikan cara menjelaskan kepada seseorang bahwa kita itu tidak cukup dengan mengambil minimum kriteria sebagai muslim gitu loh, which is yaitu memahami lagi. Walaupun giroh itu ada, tapi kan tetap juga misalnya menjalankan sholat, gitu ya, menjalankan puasa. Bagaimana caranya menjelaskan bahwa pentingnya juga menjalankan itu gitu loh, karena juga ada juga hadis yang menyatakan bahwa kan Rasulullah kita ini kan kalau masuk surga itu kan juga bukan karena amalan kita juga, tapi karena rahmat dari Allah. Nah akhirnya ini kan jadi menjadikan kayak justification bahwa
cukup minimal saja, toh nanti ya itu juga kan dari iman rahmat Allah. Nah, bagaimana caranya memberikan motivasi kepada seseorang supaya dia itu tidak hanya pada stage di mana hanya sebagai mengambil minimumnya itu loh Pak. Iya. Itu juga mengingatkan diri saya sendiri ya. Itu mohon Pak Ustadz mungkin bisa kasih sesuatu yang bisa disampaikan supaya orang itu lebih encourage untuk tidak hanya menjadi minimum tadi gitu. Ya, ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pertanyaan bagus sekali, Bu. Saya hanya berpikir sederhana begini, Bu, untuk menjelaskan itu semua. Ketika seorang melamar di sebuah perusahaan, lalu dia diterima, tentu di awal dia bekerja akan berada di level paling bawah dulu dia pertama. Dia akan berada di level bawah dulu. Pertanyaannya, apakah dia akan merasa enjoy dan nyaman di level bawah? Dengan mengatakan, sudahlah, yang penting saya di sini, nggak apa-apalah. Apakah seperti itu pernyataan dia? Saya kira tidak ada orang yang berpikir demikian. Pasti ketika dia berada di satu perusahaan, dia akan dan punya kemauan dan punya keinginan untuk berada di level tertinggi di perusahaan itu. Satu. Yang kedua, ketika dia ingin berada di level paling tinggi di perusahaan itu, apa yang dia harus lakukan untuk mewujudkan keinginannya? Apakah dia hanya posisi nyaman? Atau dia harus untuk mewujudkan ini, harus satu, mempelajari aturan perusahaan agar dia berjalan sesuai dengan peraturan perusahaan itu. Dua, mempelajari SOP-nya, prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan itu, target yang telah ditetapkan oleh perusahaan itu. Pasti semua ini akan dia lakukan untuk mencapai sebuah hasil yang maksimal dan mencapai kedudukan yang tinggi di perusahaan. Pada akhirnya, dia akan menunjukkan al-jid wal ijtihad. Ini yang ketiga. Menunjukkan apa? Kesungguhan yang luar biasa dalam pekerjaan itu. Lembur dia akan kerjakan. Ya. Demikianlah mereka dalam menggapai keinginan dunia. Seharusnya keinginan akhirat lebih dia tekankan dan melebihi ini daripada perkara dunia. Perkara dunia ini jamaah, tak ubahnya kita hanya berwisata kuliner. Kita ingin wisata kuliner. Kita ingin berwisata menikmati pemandangan dan lingkungan yang bagus. Tapi setelah kita menikmati makanan-makanan yang super enak, ternyata enaknya makanan itu hanya di mulut saja. Setelah itu semuanya berbondong-bondong pergi ke toilet. Pergi ke toilet. Hilang. Pulang dari rekreasi, mau berangkat senang, sampai di tujuan happy mereka. Tapi setelah pulang, tidur semua di perjalanan. Loyo habis sudah. Yang ibunya, yang ayahnya mikir apa? Mikir tadi pengeluaran habis berapa, duit banyak keluar. Selesai. Itulah dunia. Tapi akhirat tidak. Hasilnya terus dia nikmati. Kebahagiaan demi kebahagiaan akan dia rasakan dalam kehidupan. Kapan? Ketika dia ingin menjadi hamba Allah yang lebih baik, hari ini akan lebih baik dari esok. Begitulah seterusnya. Dia akan menempuh jalan, sarana,
untuk mewujudkan itu. Kata Imam Syafi'i, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabasi. Anda ingin sukses, tapi Anda tak mau berusaha. Perahu tidak akan berjalan di daratan. Kita berusaha untuk tahu apa jalan menuju kesuksesan. Apa itu? Ya kita berilmu. Faham hukum Allah. Apa itu tauhid? Dan apa yang harus kita perbuat? SOP-nya ini apa? Apa target yang harus saya peroleh untuk mencapai manusia yang benar-benar berada dalam kedudukan yang sangat tinggi? Yang ketiga, al-jidd wal ijtihad. Ini yang disebut dengan jihad. Kesungguhan. Luar biasa. Dia bersungguh-sungguh untuk itu. Makanya dahulu mereka bangun malam, sholat. Bangun sholat subuh sebelumnya. Sholat, waktu sholat, perjuangan semua ini. Wa innaha lakabirah. Sholat itu berat. Tapi dia akan berjuang untuk melakukan sholat tepat waktu. Zakat itu harta yang paling dia cintai. Susah dia cari harta. Tapi dia disuruh berbagi dalam syariat Islam. Berat, tapi dia harus jihad. Menunjukkan kesungguhan dia untuk menghitung zakatnya. Bersedekah. Puasa, berat dia. Nggak sarapan aja udah pusing. Ini disuruh bukan kakak sarapan lagi. Disuruh tidak makan, tidak minum sampai matahari terbenam. Jihad. Haji, keluar dari posisi nyaman. Keluar biaya besar. Keluar dari posisi nyaman. Dia harus tinggal di tenda. Tinggal di hotel berbintang-bintang alias trotoar. Ya kan, di Arafah, di Mina, tenda, Arafah, tenda, Musdalifah, berbintang-bintang alias trotoar. Tidur. Disuruh meninggalkan posisi nyaman. Saya pernah haji di Musdalifah, kita tidur di trotoar. Di sebelah sana, nggak terlalu jauh dari posisi jamaah saya. Di situ ternyata ada salah satu presiden dari satu negara kecil di Afrika. Tidur dia bersangkutan di trotoar kecil. Nggak ada presiden, nggak ada pejabat, nggak ada semuanya pakai baju putih. Nggak ada pakai deodoran, nggak ada pakai wangi-wangian, nggak ada, sudah. Semuanya. Menunjukkan ini perjuangan, jihad. Kesungguhan. Dan seterusnya. Jadi inilah. Itu apa? Kemauan, al-azm, keinginan kuat untuk menjadi hamba Allah dengan predikat yang tinggi kedudukannya. Lalu lakukan semua usahanya. Lalu tunjukkan al-jidd wal ijtihad. Ingat, semua ini tidak akan bisa terlaksana kecuali dengan pertolongan dari Allah. Apa itu? Rajin berdoa. Doa terus sama Allah dan rajin mencari ilmu, belajar ilmu. Dan jangan lupa yang ketiga, apa itu sarana? Cari komunitas dan pertemanan yang baik. Kita semangat-semangat, terus kita mendapatkan komunitas dan pertemanan yang jelek dan buruk, maka itu akan kandas dan hilang ditelan bumi, gitu saja. Ibarat udah capek menanam padi, menanam tanaman, tiba-tiba terkena banjir bandang, hilanglah semua yang kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan keteguhan iman kepada kita semuanya dan senantiasa Allah memberikan hidayah kepada kita untuk meniti jalan yang lurus, jalan kebahagiaan dunia akhirat. Ada lagi yang mau bertanya? Atau ada yang chat mungkin ya? Banyak yang chat. Waduh, Masya Allah. Di grup yang lain. Oh, di grup ya. Coba digedein dikit biar saya bisa baca. Mungkin saya jawabnya agak singkat-singkat ya. Ini kayaknya rekor ini hari ini, Pak. Lebih panjang dari biasanya. Gak apa-apa. Selama Ibu enjoy senang, saya juga ikut senang, Ibu. Oke, mana? Ya Ustaz, Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk beberapa di WhatsApp group. Tapi memang mudah-mudahan Ustaz bisa berkenan menjawabnya walaupun dengan singkat untuk kali ini.
Nggak apa-apa. Saya baca yang... Alhamdulillah. Ah, Ya. Dari Sky, dan ini yang pertama tadi sudah ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, seringkali orang tidak merasa berbuat zalim kepada orang lain. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang menzalimi kita? Dan bagaimana cara kita agar tidak menzalimi diri sendiri dan orang lain? Masya Allah. Masya Allah. Kalau kita berbuat zalim, apa yang paling kita sukai? Kira-kira apa, Ibu? Andai saya berbuat zalim, kira-kira apa yang paling saya sukai? Atau kita, Ibu, berbuat zalim, apa yang paling Ibu sukai ketika kita berbuat zalim, Ibu? Apa jawabannya? Hah? Senang melihat orang susah? Enggak, kita mau berubah. Tapi bisa jadi ada ego, mau minta maaf ya ego. Tapi apa yang paling senang bakal kita rasakan? Yaitu orang itu memaafkan saya. Kalau ada orang memaafkan saya senang sekali. Wah, dimaafin lu, wah alhamdulillah. Walaupun ego nih mau minta maaf, enggak, dia sudah maafin Anda. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Maka egonya akan hilang, akan disamperin. Artinya apa? Lakukanlah apa yang Anda senangi kepada orang lain. Ini yang saya sukai, berarti ini yang saya lakukan untuk orang lain. Apa itu? Maafkan kesalahan dia. Ini adalah orang Islam yang hebat. Allah mengatakan, fa'fu anhum wasfah. Apa itu? Maafkan kesalahan dia. Jadilah orang yang berlapang dada. Hidup kita akan tentram, damai, bahagia. Tidak ada dongkol, tidak ada jengkel, tidak ada amarah, tidak ada kesal, tidak ada. Kesel, dongkol, jengkel, amarah, nggak bisa tidur. Tapi orang berbuat zalim sama saya akan katakan, saya maafkan Anda, semoga Allah mengampuni dosa Anda. Ini orang Islam yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika ada dua orang yang berseteru, maka fakhairuhuma man yabda'u bisalam. Kalau ada dua orang yang berantem, yang paling mulia adalah yang pertama kali memulai mengucapkan salam. Artinya apa? Yang pertama kali memaafkan kesalahan saudaranya. Ini orang hebat. Wallahu a'lam. Berikutnya. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin bertanya tentang makna tauhid. Waduh. Karena seringkali mendengar makna tauhid sesuatu yang disembah selain Allah. Tetapi ada juga yang menyatakan bahwa musik itu tauhid. Tayangan televisi bisa jadi tauhid. Padahal kita tidak menuhankan musik dan tayangan TV. Terima kasih penjelasannya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan bimbingan Ustaz dengan pahala berlimpah. Amin. Masya Allah, doanya luar biasa. Ya, bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Tauhid itu apa? Segala sesembahan selain Allah. Segala ketaatan selain Allah. Setiap orang yang diikuti dengan cara yang berlebihan selain Allah. Jadi, orang yang beribadah kepada selain Allah, tauhid. Dia taat bukan kepada Al-Quran. Tidak taat kepada Al-Quran. Enggak taat kepada petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga dikatakan tauhid. Mengikuti orang yang jelas-jelas tidak berjalan sesuai dengan Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW. Ini juga dikatakan tauhid. Jadi kalimat tauhid itu mencakup luas. Apa itu? Ibadah selain Allah, ketaatan, mengikuti perintah selain dari perintah Allah dan Rasulnya, mengikuti individu orang di luar dari konteks Quran dan hadis, itu juga mengikuti tauhid. Jadi kalau kita contohnya ada orang minta kuburan, kita katakan ini tauhid.
ada orang yang mengikuti hukum yang jelas-jelas ini berseberangan dengan syariat Islam. Hukum yang menghalalkan apa yang haram, mengharamkan apa yang halal, membolehkan pergaulan bebas, umpamanya membolehkan perzinaan. Ini hukum tauhid ini. Tapi kalau peraturan itu mubah saja, mengatur demi kemaslahatan orang banyak seperti lalu lintas, tidak ada masalah. Ini mengatur hajat orang banyak. Iya, mengatur bisnis tapi selama yang tidak mengarah kepada haram jadi halal, halal jadi haram, ini hal yang baik. Jadi selama tidak berbenturan, lalu kita selama tidak berbenturan dengan syariat Islam, tidak ada apa-apa. Ya. Kemudian kita mengikuti apa yang dilarang dalam syariat Islam. Islam melarang zina, kita ikuti. Nggak apa-apa. Ini kan untuk apa namanya, suka dengan suka, suka dengan suka. Khamar, yang dilarang khamar itu cuman anggur. Kalau ini kan bukan. Ini bentuknya berbeda umpamanya. Riba. Oh, riba yang nggak boleh itu kan riba jahiliyah dulu. Kalau riba sekarang itu beda dengan riba jahiliyah, mengakal-akalan. Ini semua hukum yang mengikuti hukum tauhid. Ya. Orang yang bersikukuh di dalam apa yang diharamkan oleh Allah. Contoh tadi, musik, dia membenarkan dan menghalalkan musik. Nah, musik apa-apa. Ya ini ketahuan. Kecuali orang yang mengatakan, tidak, saya akui, memang musik ini dalam Islam tidak boleh. Cuman doain ya, saya bisa meninggalkan ini dengan baik. Nah, ini kan beda ceritanya. Ya, beda ini ceritanya. Saya belum bisa meninggalkan. Doain, semoga saya besok lusa bisa meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi ini makna tauhid secara umum memang. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Ya, silakan. Gak apa-apa. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. Ustaz, sekeluarga dan kita semua selalu dijaga Allah dunia akhirat. Amin, Jadi bertanya amin. Ustaz, apakah ketika waktu dulu kita belum mengerti tentang agama sesuai syariat dan pernah ikut-ikutan ke rumah ibadah agama yang lain bersama teman-teman, ikut-ikutan ibadah mereka. Tetapi sekarang sudah mengerti dan telah bertaubat. Lalu bagaimana? Apakah terjatuh juga sebagai orang yang melakukan kesyirikan sampai saat ini? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Alhamdulillah wa ba'd. Rasulullah SAW bersabda, al-islamu yadubbu ma qablah. Kalau seseorang itu sudah taubat, ya, sudah kembali kepada Islam yang benar, maka akan menghapus semua dosa-dosa yang lalu. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi juga Rasulullah SAW bersabda, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang taubat dari dosa-dosa dia, syarat taubat dipenuhi yang tadi. Ya, dengan catatan syarat-syarat taubat dipenuhi yang tadi. Dia taubat, maka kamala dzanbalah, seperti orang nggak punya dosa. Sebesar apapun, walaupun itu syirik besar. Ya, walaupun itu syirik, dia dulu minta-minta ke kuburan dan sebagainya. Walaupun dia dulu ateis, ibaratnya begitu. Lalu dia masuk Islam, taubat, benar-benar taubat, Allah akan ampuni semuanya. Kenapa? Karena Allah itu maha pengampun, maha menerima taubat. Dengan catatan, taubatnya sesuai dengan persyaratan yang tadi. Ya, menyesal, meninggalkan semuanya, tidak mengulangi lagi, kemudian berbuat ketaatan seperti yang diajarkan Allah dan Rasulullah SAW, dan ikhlas melakukan itu semua karena Allah. Yakin, nggak usah pakai insya Allah, malah nggak boleh. Insya Allah diterima, nggak boleh. Berarti nggak yakin itu kalau pakai insya Allah. Yakin tobatnya diterima oleh Allah.
Tapi jangan kepedean, terus udah santai aja. Gitu. Enggak. Tetap kita ingin menjadi hamba Allah yang menunjukkan kepatuhan, ketundukan, kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya pribadi dan bermanfaat buat para jamaah semuanya. Mohon maaf, tadi ada trouble sedikit, listriknya mati di rumah saya, ya turun. Ya, mohon maaf atas kekurangan yang ada pada diri saya. Mohon maaf jika ada kesalahan pada diri kita dan pada teman-teman tim yang di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, perlindungan serta pahala berlimpah